desa tahunan sendiri khususnya untuk Tendok Sari aja. Karena kan setahu saya untuk tahunan kan banyak ada duku ya. Untuk apa namanya istilah tahunan sendiri itu informasinya kurang begitu jelas. Kalau khususnya untuk dukuh Tendok Sari di sini itu ada beberapa versi cerita bahwa dulu zaman Nyai Ratu Kalinyamat itu dia hijrah berpindah-pindah dari daerah Keling sana itu menuju ke Mantingan sini itu diikuti oleh beberapa punggawanya, juga ada diikuti dayang-dayangnya. Kemudian waktu itu Ratu Kalinyamat itu melalui daerah jalan situ ya, mulai dari Indomaret itu masuk sini, kemudian di Tendok situ tuh ada pohon beringin yang besar, buat rombongan itu istirahat di situ. Istirahat di situ ada salah satu nama dari dayangnya atau pembantunya Nyai Ratu Kalinyamat itu yang namanya Sri Kemuning. Kemuning itu kebetulan mereka duduk di situ istirahat istilahnya di bawah pohon beringin yang besar itu. Di situ istilahnya kalau bahasa Jawa itu nyerandok. Nyerandok itu jalan terus kemudian berhenti istirahat. Itu istilahnya nyerandok, berhenti istirahat. Makanya wilayah ini itu disebut sebagai wilayah Tendok karena nyerandok. Nah, menurut cerita orang-orang tua bahwa di bawah pohon beringin itu di situ ada terusan kali begitu, terusan kali. Terus di bagian selatan arah barat itu di pojokan situ itu di situ ada kayak istilahnya sumber mata air. Sumber mata air itu kalau bahasa Jawa ini apa ya, kayak belik gitu ya, ada belik di situ, ada airnya. Terus rombongan itu tadi di situ istirahat sambil makan, terus di situ makannya itu pakai lauk ikan lele, terus kemudian makan ikan lele itu tadi dimakan dagingnya, terus kemudian habis kan tinggal kepala sama durinya. Nah, kepala sama duri lele itu tadi dibuang dibelik tadi di sumber mata air tadi. Lah itu ternyata konon katanya itu kok ikan lele itu bisa hidup lagi. Jadi lele itu hidup tanpa daging, jadi ada kepala plus duri-durinya. Nah, menurut orang-orang juga aslinya itu di situ belik itu airnya itu bisa diambil manfaatnya sih, ada aromanya di situ, bisa buat kalau ada anak yang panas, ada anak kecil yang rewel gitu, diambil kandung air dari situ, sambil dengan bacain doa itu bisa sembuh dan lain sebagainya. Katanya seperti itu. Tapi sampai saat ini sumber air itu atau belik itu sudah karena dimakan oleh waktu, ternyata kok sudah nggak ada, mungkin longsor atau ketutup tanah atau gimana itu nggak ada. Tapi kalau memang masyarakat sini itu mesti ingin mencari sumber air itu mestinya masih ada. Nah, dulu saya pernah ketemu sama yang namanya Romo Yai Mustafirin, pernah komunikasi dengan saya. Kalau warga sini itu, warga Tendok Sari itu mau membuka lagi sumber mata air itu dengan syarat, ada beberapa syarat, yaitu dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani 9 kali dalam satu majelis. Itu
mudah-mudahan insya Allah nanti sumber mata air itu bisa muncul lagi. Dengan dilubang lagi digali lagi itu, dia mengatakan insya Allah bisa. Karena di situ tuh minta persyaratannya seperti itu. Makanya di situ tidak ada makomnya. Itu petilasan, dari petilasan perjalanan tadi daerah Kepala Nyamat mau ke Mandingan, nyerandok di situ, tidak ada makomnya. Buktinya apa? Saya pernah sowan ke Habib Lutfi bin Yahya Kaloman. Saya, Pak Petinggi, termasuk Pak Yai Mustafirin, kemudian Habib Ali, terus di sahabat yang satu Ki Ali Maskur, kita bareng-bareng sowan ke sana. Beliau Pak Lutfi Kaloman menanyakan apakah di ringin itu tadi itu ada makomnya apa tidak. Kalau ada makomnya, itu makomnya siapa, biar tidak terjadi simpang siur. Ada yang bilang ada makomnya, ada enggak gitu kan. Kita sowan ke beliau Habib Lutfi, Nabi yang lebih tahu, bisa berkomunikasi dengan alam gaib ya. Beliau tidak mengatakan apa-apa. Jadi berarti kita menyimpulkan di situ tidak ada. Kalau memang di situ ada makomnya atau jasadnya siapa, maka beliau tetap menghentikan atau mengatakan kalau di situ ada makomnya si A, si B atau si C. Jadi kesimpulannya di Kiringin itu tidak ada makomnya, cuman petilasannya tadi rombongan. Terus kaitannya dengan makom di sebelah selatan itu, di situ memang ada makom umum sebenarnya, tapi di situ ada salah satu aulia, seorang waliullah, beliau yang bernama Mbah Samsuri dan anaknya yang namanya Mbah Masrum. Dan beliau adalah merupakan seorang pendatang, bukan asli dari sini. Dia masih keturunan dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu istrinya yang ketiga. Dari istrinya yang ketiga itu menurunkan Sunan Kadi ya, atau Panembahan Kali, kemudian menurunkan lagi Denmas Abdul Salam ya, Panembahan Semarang, kemudian ada lagi menurunkan Sunan Gayat sana di Klaten. Sunan Gayat di Klaten itu kemudian turun lagi ke Kiai Jailani satu, kemudian ke Kiai Jailani dua, Kiai Surowiryo ya. Nah kemudian di sini juga ada turun lagi ke Raden Sosro Wijoyo, Raden Ronggo Sosrowijoyo, kemudian turun lagi Raden Subakoh, kemudian di sini ada juga turun lagi ke Roro Ayu Sulawesi ya. Kemudian menurunkan anak yang namanya Raden Mas Abdullah, kemudian menurunkan anak lagi yang namanya Raden Mas Hasan. Nah, Raden Mas Hasan ini menurunkan anak Kiai Masrum, Masrum tadi. Kemudian Mbah Kiai Masrum ini beristri dengan Mbah Nyai Sariam ya, Nyai Sariam. Kemudian Mbah Masrum ini ada banyak 8 anaknya, termasuk salah satunya adalah Mbah Samsuri. Jadi tadi saya bilang yang Mbah Samsuri itu anaknya, sebenarnya Mbah Masrum yang bapaknya. Jadi Mbah Masrum ke bawah itu ada Mbah Sarpani Ciprek, kemudian ada Mbah Samsuri, ada Mbah Sarpinah, ada Mbah Kasmonah, ada Nipul, ada Karyani, Sarnah. Nah itu anak-anaknya dari Mbah
Masrum. Jadi beliau datang ke tahunan ke Jepara ini, ke tembok itu tujuannya cuma mencari saudaranya. Dia punya informasi bahwa aku ini dulu sedulur ning Jepara kan. Cari di sini di tahunan sampai lama nggak ketemu, akhirnya terus kemudian Mas Rom itu tadi ketemu yang namanya Mbah Nyai Sariam, kemudian Mas Rom kan sini ya. Kalau Mbah Mas Rom kan dari sana tadi yang tak sebutkan tadi ya, dari Bayat Klaten, Klaten sana sini ketemu Mbah Sariam, kemudian terus dia itu menurunkan anak-anaknya termasuk Mbah Samsuri itu. Dia adalah merupakan pendatang. Dulu waktu itu di sini belum ada warga, masih apa ya, masih berupa alas lah ya, masih sawah, masih sepi. Yang pertama kali yang membuka apa namanya ya, buka alas istilahnya itu ya itu Mbah Samsuri, Mbah Masrum itu. Mbah Masrum. Jadi dia di sini bikin pondok pesantren kayak gitu, kayak langgar kecil itu, ada santri-santrinya. Ya itu juga. Pokoknya pertama kali yang membuka Dukuh Tendok Sari itu Mbah Masrum. Makanya beliau dikenal sebagai apa ya istilahnya sesepuhnya Dukuh Tendok Sari. Sekarang makomnya itu di ada itu. Batas itu aja setahu saya ya. Yang lain Pak Nurpolis itu malah aslinya beliau masih ada keturunan dari Mbah Masrum, Mbah Samsuri. Mungkin untuk apa namanya silsilah dari beliau kan nanti bisa dikonfirmasi. Mbah-mbahnya dia itu nanti nyambung sama ini. Termasuk Pak Sirat depan makomnya, rumahnya tingkat itu masih termasuk cucunya Mbah Samsuri itu. Kemarin pas saya ketemu Mbah Samsuri, Mbah Masrum itu asli mbah aku gitu. Pak Ane jenenge sapa terus mungkin dari beberapa anaknya Mbah Masrum ini bapaknya atau mbahnya Pak Sirat itu tadi. Jadi mungkin Pak Sirat sama Pak ini sama Pak Boris juga masih satu, di sampingnya satu darah gitu. Mungkin dengan dari anaknya Mbah Masrum yang siapa, Pak Sirat dari anaknya Mbah siapa. Nanti kan 8. Mbah Masrum itu 8. Termasuk Mbah Samsuri nomor 2. Gitu. Jadi ya sebatas itu yang saya ketahui. Jadi beliau di sini termasuk kiai yang sangat disegani karena termasuk Mbah Masrum atau Mbah Samsuri itu kayak dulu ada orang yang tahu bahwa beliau itu punya seekor macan putih kayak macan. Jadi orang itu melihat kalau ada apa-apa itu Mbah Masrum, Mbah Samsuri itu diturunkan sama anaknya itu. Kalau misalnya suatu ada mara bahaya, mungkin zaman dulu waktu ada penjajahan apa itu, beliau naiknya itu naik macan, seekor macan putih. Jadi ada orang yang melihat itu seperti itu. Jadi Mbah Masrum, Mbah Samsuri itu bukan orang biasa-biasa saja, tapi ilmu kanuragan beliau juga termasuk tinggi, ilmu agamanya juga tinggi karena memang dia masih ada terah darah dari Sunan Kalijogo lewat Sunan Bayat di Klaten. Ya itu sebatas itu yang saya tahu ya. Nanti kalau mungkin nyari atau ketemu dengan narasumber yang lain bisa ditambahin, atau mungkin apa yang saya ceritakan itu kurang pas bisa diluruskan. Ya, sebenarnya saya mohon maaf, sebatas itu yang saya tahu. Oke, terima kasih. Segitu cerita asal-usul tahunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.